Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Ada sukacita di tempat ini? Amin ya. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita akan masuk ke dalam hadiratnya yang kudus. Kita akan angkat satu pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan, diam di rumah Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh ada hari ini bukan karena hebat, kuat dan gagah kami, tetapi karena anugerah Tuhan yang memampukan kami berdiri hingga saat ini. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu di dalam hidup kami.
Tuhan, hari ini kami mau datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini dari awal pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kau sendiri yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan sambung pujian kita sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan yang maha besar, Dia Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, penasehat yang ajaib, amin. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita ceritakan kemuliaannya di antara suku bangsa dan segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita akan angkat pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan dan menjadi kekuatan buat kita semua. Firman-Mu berkata, Kau
kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuatlah roh dan jiwaku. Amin. Dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih kami masih diberi kesempatan memuji nama-Mu yang kudus. Tuhan, biarlah setiap pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Hari ini kami bisa bersekutu bersama-sama, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Boleh menjadi pedoman bagaimana kami harus melangkah hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah firman-Mu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan buat kami, tetapi bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap hati kami masing-masing. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami supaya kami boleh mengerti akan dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan kembali. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema musim kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kita ingat kalau kita ada di Indonesia ini kita mengalami 2 musim ya, yaitu musim hujan, musim kemarau atau musim panas, musim kering. Sehingga musim ini juga mempengaruhi para pekerja petani yang bercocok tanam di tanah air kita. Ada saat mereka menabur dan ada saat juga mereka menuai hasil dari taburan mereka. Di Kejadian 8 ayat 22 dikatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian juga musim hidup manusia. Kalau kita merenungkan apa yang kita alami dari seorang yang namanya manusia ya. Seorang bayi yang diurus atau dirawat oleh mamanya, oleh ibunya, mulai dari merangkak sampai ia dapat berlari. Ia bertumbuh terus menjadi dewasa. Menuntut ilmu, sekolah, bahkan setelah berhasil dalam pendidikan, masuk di bidang pekerjaan, diberkati oleh Tuhan, dan terus melangkah masuk di dalam bahtera rumah tangga. Bahkan mendapatkan keturunan dan bertumbuh terus sampai jompo. Akhirnya ketika sudah lanjut usia juga seorang bapak ini juga atau seorang ibu ini juga diurus kembali oleh anaknya lagi. Jadi sepertinya ini musim kehidupan itu berputar. Demikian pula kalau kita sebentar mau merenungkan perjalanan kehidupan rohani anak-anak Tuhan.
Ya, saudara dan saya, mari kita akan sama-sama membuka di dalam Roma pasal yang ke-8. Saya akan membacakan dari ayat 31 sampai dengan 39. Sidang jemaat membacakan ayat yang genap. Saya bacakan ayat yang ganjil ya, sampai ayat 39. Roma 8 ayat 31. Perikopnya keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dan bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merinci menjadi hal yang penting dari pembacaan kita dari Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39 ini. Sebagai musim kehidupan orang beriman. Yaitu yang pertama dari ayat 31 dan 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yang pertama yaitu keselamatan melalui korban Kristus. Membuat kita semua orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus, ada bersama dengan Allah. Kita bisa melihat di sini bagaimana Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi telah menyerahkannya bagi kita semua. Ya, karena Yesus Kristus sendiri harus mati disalibkan untuk menebus dosa umat manusia, yaitu saudara dan saya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatunya
segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ya, kita nanti akan melihat bagaimana kasih Bapa di dalam kehidupan saudara dan saya, kita semua. Umat Tuhan yang harusnya mengalami kebinasaan karena dosa. Karena dikatakan upah dosa adalah maut, yaitu kebinasaan kekal. Yang kedua, itu di ayat 33 dan ayat 30. Saya akan bacakan dulu ayat 30. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita melihat bagaimana karya Allah yang begitu ajaib. Kita semua menjadi umat pilihan Allah. Karena kita meresponi anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Ini dikatakan di ayat ke-33. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi yang kedua, hal yang penting yaitu kita menerima anugerah Allah. Anugerah keselamatan yang Allah berikan. Di mana anugerah Allah itu memanggil saudara dan saya, memilih, membenarkan lewat korban Kristus. Penebusan darah Kristus, percikan darah Kristus buat saudara dan saya. Kita umat yang harusnya binasa, yang tidak berlayak, diperlayakan, dibenarkan oleh korban Kristus di hadapan Bapa. Dan melalui iman kepada Kristus Yesus, kita boleh menerima anugerah keselamatan daripada Bapa. Sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah. Karena korban Kristus yang menebus dosa umat manusia, yaitu dosa kita. Ya Bapak Ibu sekalian, siapa kita? Kalau kita bisa membuka telinga kita, mendengar panggilan Allah. Di mana kalau kita sudah dipanggil, kita meresponi, menghampiri Allah. Ya, kalau kita merenungkan saudaraku sekalian, kita manusia penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tetapi Allah sendiri yang sudah memanggil kita. Dan kita yang dipanggil dibenarkan, dikuduskan hidup kita oleh korban Kristus. Dan setelah kita dibenarkan, nanti kita juga akan menerima kemuliaan bersama dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, itu di ayat 34 sampai dengan 37. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan,
atau bahaya atau pedang, kita sudah sama-sama memperingati hari kematian Kristus Yesus, ya, Jumat Agung. Kita ikut di dalam ibadah memperingatinya di bulan April, tanggal 7, Jumat Agung. Dan Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Itu kita merayakan kemenangan Kristus Yesus. Hari Paskah, kita merayakan hari Minggu pada waktu itu tanggal 9 April. Dan seperjalanan Tuhan Yesus setelah bangkit, Dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Dan dia berbicara tentang kerajaan Allah, tentang surga. Dan baru saja kita memperingatinya kemarin, tanggal 18 hari Kamis, yaitu memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Itu semua ya di kita Indonesia juga menghormati hari agung, hari besarnya umat Kristen atau umat Nasrani. Saudaraku, dan itu semua ya Yesus lakukan. Bahkan dia menjadi pembela kita sebagai umatnya dan menjadikan kita lebih dari pemenang. Saudaraku, kita bisa merenungkan ini semua Yesus Kristus lakukan di dalam rencana Bapa. Itu semua untuk kepentingan saudara dan saya. Supaya kita selamat. Dan minggu depan, hari Minggu juga kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Inilah rangkaian hari-hari besar kaum Nasrani, umat pilihan Allah. Supaya kita diingatkan kembali akan karya Allah yang begitu besar, yang mengisi di dalam musim kehidupan orang yang beriman, yaitu saudara dan saya. Ya, kita melihat bagaimana ketika Kristus Yesus yang telah mati, bahkan dikatakan oleh ayat ini lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita peringati kemarin, dia berasal dari surga, sehingga dia kembali ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah, mendoakan umatnya, mendoakan saudara dan saya yang masih ada, yang masih hidup di muka bumi ini. Bahkan dikatakan kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Ya, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Semuanya kalau kita renungkan ini,
itu adalah untuk kepentingan saudara dan saya. Sehingga kita tidak menjadi umat yang terhilang. Tidak menjadi umat yang binasa masuk api neraka. Tetapi kita memperoleh anugerah keselamatan yang kekal. Yang menjadi bagian orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dibenarkan. Hal penting yang keempat yaitu kasih Kristus yang tidak dapat dipisahkan dari kita. Bahkan oleh penderitaan sekalipun. Kita melihat ayat selanjutnya. Siapakah, di ayat 35 dan 39 ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi memang kalau kita merenungkan bahwa kasih Kristus itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang-orang pilihannya. Itu saudara dan saya. Jadi kita harus kuat dalam menghadapi keadaan di musim-musim kehidupan umat manusia. Musim kehidupan orang beriman, yaitu kita sudah menerima anugerah Allah. Melalui iman kita kepada Kristus Yesus. Kita diingatkan kembali, apakah itu iman? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita secara kasat mata tidak melihat Yesus Kristus di zaman sekarang ini. Karena itu kejadiannya kehidupan Tuhan Yesus yaitu 2000 tahun lebih yang lalu. Ada bersama dengan murid-muridnya di Yerusalem. Ya saudaraku, tetapi kita boleh beriman dan percaya. Saudara dan saya dipanggil, dipilih, dibenarkan menjadi umat pilihan. Dan kelak kita akan juga menerima kemuliaan yang daripada surga. Kita bersyukur, kita mempunyai pembela. Bahkan saat kita ada di tengah pergumulan hidup kita. Di mana Tuhan juga sudah membela kita terhadap dosa dan kuasa kegelapan. Oleh kuasanya, orang-orang yang dirasuk oleh setan dipulihkan, disembuhkan dari sakit rohani, bukan saja sakit jasmani, yaitu dari cengkraman kuasa dosa, cengkraman kuasa kegelapan. Kita telah dilepaskan dari kungkungan dosa.
dari ikatan-ikatan dosa. Kalau kita sudah bertobat, kita dibebaskan dari ikatan-ikatan kuasa yang jahat. Karena kita percaya, Yesuslah yang telah membela kita lewat korbannya di atas kayu salib. Bahkan dikatakan kita telah dijadikan, bukan menjadi, kita telah dijadikan umat Allah, lebih dari pemenang. Kita semua mau menjadi orang-orang yang selalu menang di dalam pergumulan hidup kita sehari-hari. Di dalam kita menghadapi tantangan dalam musim kehidupan ini, yang kita jalani sehari-hari di dalam kehidupan kita, yang bekerja, yang bersekolah, yang ada di dalam keluarga, ya kita sudah sama-sama melewati masa yang sulit. Pandemi COVID-19 telah kita lewati 2 tahun lebih, bahkan 3 tahun. Ya, sudah kita lewati. Dan pemerintah juga terus menjaga supaya dapat mengatasi keadaan saat-saat ini. Pandemi, beberapa negara sudah mengatakan sudah menjadi endemi, ya, seperti sakit flu biasa. Mungkin kita pada saat itu ada keluarga kita yang sudah meninggal, mengalami kesedihan. Kita semua mengalami hal yang sama juga, bukan saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Bahkan sakit penyakit pun masih ada saat ini yang menerpa kehidupan saudara dan saya, orang-orang yang beriman. Masalah-masalah, persoalan semasa kita masih hidup di muka bumi ini. Dan itu semua tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sehingga kita dikatakan sebagai umat lebih daripada pemenang. Semua kita mendambakan seorang yang juara, pemenang. Dan kita semua sudah dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Karena kita memiliki Yesus Kristus sebagai pembela kita dalam menghadapi segala keadaan di dalam musim kehidupan orang yang beriman. Respon kita terhadap kasih Allah itu yang sudah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita semua. Yang pertama yaitu kita mengasihi Kristus dengan segenap hati dan taat pada firman Tuhan. Karena Dia yang telah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Yang kedua yaitu respon kita untuk kita jangan khawatir di tengah perubahan musim kehidupan yang melanda hidup umat manusia di muka bumi ini. Karena kasih Kristus tetap abadi. Sehingga Dia mengatakan, Immanuel, Allah beserta kita.
Ya, ini yang menjadikan penghiburan dan kekuatan. Supaya kita tidak khawatir di tengah perubahan musim kehidupan ini. Apapun yang dapat terjadi melanda kehidupan umat Tuhan. Untuk kita percaya bagaimana pemeliharaan Tuhan, pembelaannya, bahkan penyertaannya sehingga dia mengatakan Immanuel, artinya Allah beserta kita sampai selama-lamanya. Yang ketiga yaitu untuk kita bersyukur untuk kasih Kristus yang tidak terpisahkan dari hidup saudara dan saya. Hidup kita, meskipun kita menghadapi penderitaan, menghadapi aniaya, untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena janjinya, Ia tidak akan memisahkan kita. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang pertama yaitu musim kehidupan silih berganti, tetapi kasih Tuhan tidak berubah. Dan janjinya selalu digenapi dalam kehidupan anak-anaknya. Yang kedua, untuk kita selalu ada pengharapan di tengah penderitaan. Karena Tuhan ada di pihak kita. Oleh karena itu, firman Tuhan menguatkan kita. Untuk kita jangan takut, untuk kita jangan khawatir dalam menjalani hidup ini. Yang ketiga yaitu tidak ada yang bisa memisahkan kasih Kristus dalam hidup anak-anaknya. Dan yang terakhir, yang keempat, pakailah waktu yang Tuhan beri untuk memuliakan namanya dalam setiap musim kehidupan kita. Puji nama Tuhan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau sudah memberkati setiap pribadi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini. Terlebih juga semua yang sudah ambil bagian di dalam melayani, di dalam ibadah hari ini, Tuhan memakai, mempersiapkan kami semua untuk kami boleh menerima anugerah kemuliaan yang daripada Tuhan. Saat kelak nanti, karena kami percaya Engkaulah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kita. Baik pada pagi hari ini maupun sampai selama-lamanya. Engkaulah yang sudah menjadi pembela umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau keselamatan yang telah Engkau anugerahkan buat kami semua, yang seharusnya kami adalah umat yang binasa, yang harusnya menanggung akan upah dosa. Tetapi oleh korban Kristus, Engkau telah menyelamatkan kami dari kebinasaan yang kekal. Bahkan kami boleh menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Mungkin ada di antaranya yang sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan, menjamah. Ibu Ice yang masih ada di rumah sakit, Tuhan tolong. Bila Engkau berkenan, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Dan memberikan yang terbaik bagi Ibu Ice. Terima kasih ya Tuhan. Semasa kami ada di muka bumi ini, persoalan, masalah tetap menerpa kehidupan
umat Tuhan. Tetapi kami percaya kami mempunyai Tuhan yang hidup, yang sanggup membukakan jalan keluar bagi setiap pribadi yang menyembah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Dan juga bagi anak cucu kami yang sekolah, yang sudah meniti karir, Tuhan menolong setiap apa yang mereka kerjakan sehingga semuanya boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha Tahu. Engkaulah Yehova Jireh yang dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih ya Bapa atas semuanya. Tuhan, setelah selesai ibadah ini kami akan pulang, Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Kami juga teringat bagi Ibu Gembala, Ibu Lina ya Tuhan yang saat ini pelayanan di Sukabumi. 2 kali, pagi dan sore di Cibadak. Tuhan tolong Engkau memakai hamba-Mu, memberikan kesehatan dan kekuatan selalu, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupannya. Terpuji nama-Mu ya Bapa, sehingga saatnya nanti dapat kembali berkumpul bersama jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara, karena kasih. Selamat pulang, Tuhan memberkati.